Selamat pagi, Mas ini yang kita sedang berada di Pangalengan. Ini baga bagus ini nih. Oke. Ada pertanyaan Bu Esti? Pertanyaan random aja ya. Oke. Apa momen pertama kali kita bertemu yang masih kamu ingat dengan jelas? Momen pertama kali Bu Esti itu adalah ketika sekolah diantar sama bapak karena Vespa. Oh, itu pertama kali Itu ketemu. pertama kali lihat Bu Esti, dia pakai kerudung hoas, kuningnya kuning banget. Cerah. Kalau yang lain kan pakai hoasnya kuning, namanya Mustad. mustard gitu. Kalau Bu Esti itu kuning cerah. Saya bikin sendiri. Jadi gak ada referensi warna. Jadi tika jauhan ge bapak pakai Vespa turungtung, Bu Esti turun, saya sudah kelihatan. Nampaknya itu sih momen jatuh cinta pertama kali. Tentu bohong. Maksudnya apa aja? Lawang abian jatuh cinta. Ibu pertama kali ketemu lagi pertama kali resep. Ya kan bisa jadi gitu. Itu momen pertama kali yang unik sekali dari Bu Esti. Percayaan guys. Larian yang larian. Dekat tempo gunung nih. Sini. Oke, lagi. Kalau Bu Esti mah pertama kali, kalau waktu pertama kali sekolah mah gak ngeh keberadaan Pak itu. Pas belajar sih ngehnya. Cuma pas belajar itu. Ya kan pinter. Jadi itu. Jadi kepinteran saya itu dia oleh Bu Esti ya. Bukan ngada-ngada. Pas belajar pinter baru ada poin gitu di dunia ini. Gitu. Jadi mun bodoh mah. Wah. Ya maksudnya kena biasa gitu, mau tertarik gitu. Oke. Terus pertanyaan kedua, apa perkembangan pribadi dari aku yang kamu notice di hubungan ini? Perkembangan pribadi. Dipindahkan ke dia. Dari aku yang kamu notice. Sini entah. Ya. Apa perkembangan pribadi dari aku yang kamu notice di hubungan ini? Bu Esti sekarang lebih terbuka, lebih emosi, lebih mudah stabil. Kalau dulu mah random ya guys. Jadi Bu Esti itu pernah amak-amakan tepuguh, tapi 1 menit udah deh gitu dah. Random banget. Dulu pernah nangis 1 hari gak mau ngerjain apa-apa. Bahkan pernah sana bulan puasa subuh. Biasa kan kita ke masjid. Dia cicing di WC gitu guys. Oh dia udah nama dikontrakan. Karena memang saya belajar sabar sejak mengurus Bu Esti. Sekarang alhamdulillah emosi relatif stabil, tidak gampang marahan, tidak gampang tersinggung, relatif mudah diajak ngobrol. Kalau ada apa-apa lebih mudah bisa diajak madami gitu. Kalau dulu mah agak sulit, sekarang alhamdulillah. Sabar aja guys, sabar. Kalau Pak Oid itu sekarang namanya perkembangannya ini apa? Kan dulu poin mas termasuk orang satset. Nah. Jadi segala keputusan tuh kadang-kadang dulu gitunya tidak memikirkan resikonya. Tapi sekarang mah berdiskusi terus gimana baiknya. Jadi sekarang mah nggak terburu-buru gitu. Betul. Memikirkan secara matang apa yang akan dia dikerjakan gitu sih. Itu ya. Dulu mah gerasa gerusu ya. Gerasa gerusu. Gerusuhan. Terus kan jadi kalau gerasa gerusu tuh jadi akhirnya sok ada masalah. Baru dia ngeh kesalahannya gitu. Kalau sekarang mah karena udah berpengalaman merenya dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, dari kejadian sebelumnya, jadi dipikirkan secara matang, berdiskusi dan lain. Karasa. Saya bahwa kalau ngayakan kegiatan der gitu, tanpa lihat kanan kiri, tanpa lihat tanpa menjaga perasaan yang lain. Sekarang mah relatif sudah agak santai. Kalau mau ngadain apa-apa, lihat kanan dulu, lihat kiri dulu, lihat belakang. Oke, sekarang. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Canggel guys, kita gak pakai tripod. Apa yang membuat kamu jatuh cinta pada diriku? Peres biasa. Wah itu paling beda di kelas sih. Ya terutama paling beda tuh dari segi pakaian ya. Tadinya kerudung hoasnya sanawiyah khas. Oh iya sih gara-gara eta. Satu, beda kan satu. Yang kedua dari segi dia tuh dulu tuh mukanya herang guys. Oily lebih bener. Oily. Jadi di antara teman-teman yang lain yang agak heran itu Bu Esti, saya lihat muncul satu itu ya. Yang ketiga agak pendiam.
Yang lain kan relatif heboh. Di depan saya mungkinnya tidak nampak terlihat, relatif santai, pendiam gitu. Di kelas juga gak terlalu, di kelas tidak terlalu ini. Biasa Biasa gitu. aja sih, biasa. Dan itu yang membuat saya menarik sebetulnya. Jadi kadang laki-laki itu, karena saya orangnya agak heboh, jadi mencari perempuan tuh yang agak kalem dikit gitu, dan ada di posisi di Bu Esti. Tapi Pak Oid tahu Bu Esti sesuka itu ke Pak Oid? Enggak ya? Gak tersadar. Karena tidak dilihatkan. Saya gak pernah tahu Bu Esti bogoh atau mengagumi sejak senengnya. Saya gak tahu, gak ngeh, gak ada yang ngabarin juga. Sugan baudak apa tuh sih bawa ke Karena emang Bu Esti aja yang ngerasa tadi beja-beja gitu. Kalau dari Pak Oid jelas otaknya. Tertarik yang pertama itu Pak Oid itu satu-satunya orang yang saya Bu Esti itu dulu kan era ante aja, jadi lumayan mau ngguruhkeun ih si Hesri ticada sorangan itu teh baper gitu. Tapi itu satu-satu udah tarang ngageunggeureurkeun gitu. Caranya nama itu. Yang kedua pintar tetap sih. Karena Bu Esti itu butuh laki-laki yang pintar. Untuk upgrading diri. Pinter teh yang naon bagi Bu Esti? Di dalam rumah tangga laki-laki harus punya ilmu, punya kewawasan. Buat apa sih sebetulnya? Untuk upgrading istrinya biar terus berkembang. Terus yang kedua kalau Bu Esti kan termasuk orang yang banyak ingin tahu gitu. Dan Bu Esti itu hanya puas ketika jawabannya dari Pak Oid. Dari Google terpuas, dari orang lain nggak puas. Jadi, tapi yakin ku jawaban Pak Oid? Yakin. Makanya Pak Oid jangan aneh-aneh jawabannya, karena Pak Oid itu langsung percaya gitu. Di antara orang yang paling banyak saya kasih ilmu itu ya Bu Esti lah gitu. Sebelum orang lain lah. Bahkan sebelum pengajian, sebelum jadwal, pasti saya sepil dulu ke Bu Esti gitu. Maka ketika beberapa agenda pengajian dia sudah lebih tahu dan jarang ikut karena nangis apa pasti nggak jelaskan apa. Jadi saya sebelum ke jamaah, sebelum ke orang lain, ke kawan-kawan, kalau ada ilmu baru, kalau ada wawasan baru, informasi baru, pasti selalu Bu Esti yang pertama kali. Termasuk ke pandangan hidup, motivasi gitu. Hanya dari Pak Oid yang masuk ke Bu Esti gitu. Jadi mun dinasehatan mun lain mah kayaknya masuk. Karena gini, kalau Pak Oid itu ngasih nasihat udah dia lakuin gitu. Jadi seluruh nasihat Pak Oid emang dilakukan. Udah approve di diri dia gitu. Jadi pas dikasih ke Bu Esti juga, oh cocok gitu. Beda jeung baturnya. Ya kalau nasihatan hanya omongan kan kadang-kadang nggak masuk gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Canggel guys. Apakah ada hal-hal yang pernah membuatmu khawatir atau takut dalam hubungan kita? Membuat khawatir. Wes lah. Bu Esti mah kalau soal materi gitu nggak pernah khawatir. Kesetiaan Pak Oid nggak pernah khawatir. Bu Esti yakin Pak Oid setia? Oke. Yakin. Paling ini mah biasa kali ya. Masalah anak aja sih yang khawatir. Oh, bab anak. Tapi udah mulai belajar bahwa Allah ngasih waktu yang tepat gitu. Jadi gak usah khawatir kan, itu mah cuma lah perasaan biasa gitu. Itu aja sih. Sama udah sih, masalah anak aja, itu aja. Kalau saya khawatir namanya nggak ada sih. Nggak ada. Bagus. Khawatir dalam rumah tangga gitu. Anak gimana? Jadi Jadi suka ada pikiran gini, gimana kalau selama-lamanya Bu Esti sama Pak Oid aja gitu, berdua hidup teh. Saya alhamdulillah. Karena Bu Esti kan pernah bilang, banyak aktivitas, banyak syukur yang harus kita nikmati selain menunggu-nunggu punya anak. Jadi kegiatan kita itu menunggu kita punya anak. Tapi sekali nanti suatu saat kita pun punya anak, kita gak akan mengurangi aktivitas kita kok ya. Agenda kita tetap berjalan. Program kerja hidup kita tetap dilaksanakan sambil menunggu itu aja sih. Jadi gak ada yang khawatir, relatif aman-aman aja. Karena kita menunggu itu melakukan sesuatu gitu. Jadi nggak ada guante bari cicing.
Jadi tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Tidak ada yang sia-sia. Tapi Bu Esti kadang-kadang merasa gini, aduh ini udah waktu berjalan sangat lama gitu ya, takutnya tapi apa ya, gak ada progres untuk ke anak gitu misalnya. Tapi setelah dipikir-pikir, waktu Bu Esti kan dihabiskan oleh berbagai hal gitu, berbagai kegiatan. Karena naon sih. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan, semuanya relatif ongoing, on process, on progress. Oke. Apa hal kecil yang aku lakukan yang membuatmu bahagia? Hal yang kecil, semuanya sih. Dari Gak ada mulai yang kecil, berarti gak ada hal kecil. nggak ada yang kecil, semuanya sih. Dari mulai Bu Esti bangun, apalagi kalau dia kadang sok aya rungsing malam-malam gitu. Hoyong hoyong dianter gitu. Relatif dinikmati saja sih. Dia lagi dangdan, saya suka gitu. Banyak hal yang saya sukai dari dia. Dari pas masak, makan, tugas, kalau dia pergi, semuanya disukai sih. Gak ada hal yang kecil, semuanya juga hal besar. Bu Esti? Sama sih Bu Esti juga. Soalnya Bu Esti sudah memberikan seluruh hidup dan diri Bu Esti untuk Pak Oit. Jadi semua yang udah pada dilakukan ke Bu Esti juga benar, gak ada yang kecil. Pegang dulu bentar. Semuanya ada siapa titipan bernilai gitu. Biasa teger nahon lah dia. Oke. Jadi bagi kita gak ada hal yang kecil, semuanya hal besar dan membuat bahagia. Dan membuat kita bahagia, apapun itu, anything. Apa yang kita lakukan membuat kita sama-sama bahagia. Bahkan ketika Bu Esti rungsing beberapa kali, saya mah bahagia gitu. Bu Esti memang poin itu menghadapi Bu Esti itu tenang dan nggak gitu. Pernah diambil pusing. Terus kayaknya nggak jadi pressure gak sih poin? Emang mau masak eksarenya juga baik gitu. Nggak pernah. Terus kayak Bu Esti keluar main gitu ya. Biasa juga. Mengizinkan aja sih. Nggak. Nah, onda maksudnya kalaupun dia ada kesel gitu, nyakonekeun bae orang melakukan hal yang lain, gak jadi masalah. Gak harus semuanya berdua, gak harus semuanya dituruti, biarkan saja. Dan Bu Esti dampak itu kesal hanya satu sama lain gitu, gak pernah dibawa keluar. Enggak. Poin ketika misalnya di satu rumah di kamar Bu Esti lagi kesal, di ruang Ria ada anak-anak, biasa aja gitu, nggak sampai menularkan mood kita ke yang lain gitu. Jadi anak-anak itu gak pernah tahu kita lagi, misalnya Bu Esti lagi kesel gitu, semuanya ditutupi gitu. Jadi biasa aja gitu. Biasa aja, gak ada yang dibuat pusing, buat rungsing, enjoykan, kalemkan, santaikan. Terus, kamu mau aku jadi pasangan seperti apa dalam hubungan ini? Udah segini juga udah pas ekspektasi, sesuai ekspektasi sih. Cukup gitu? Cukup, gak ada. Dari segi looks oke, jalan kemana-mana aman gitu. Makan di mana-mana oke, gak punya uang pun kita santai, ada uang kita siap ngabisin. Gak ada sih. Dari diri Bu Estinya, misalnya kedepannya Bu Esti harus gini-gini, ada enggak gitu? Ayo nama relatif oke sih, mun baheula lama rada pusing. Ayo nama Bu Esti sudah mulai on the track, sudah mulai mau diajak ngobrol, mau diajak diskusi. Karena kan hese teh dia punya kaambek teu ngajelaskeun ka urang pusing kudu kumaha gitu. Eta nu hese. Makanya kan saya mun Bu Esti langsung amak-amak, saya buru-buru tangkep, dia sok hese tak sok pusing gitu teh. Tak buru-buru tangkep tuh rek ngobrol, rek nonek nangis asal jeung saya gitu. Kalau lagi marah itu emang physical touch ya, jadi langsung. Ya langsung saya ditangkep. Tapi bibitina mah nolak. Tapi enggak langsung nyamper. Karena mikir kieu kedepannya kan Bu Esti teh jeung body panggih deui gitu, saruangan deui. Enakeun ngambek nilai teh gitu. Jadi menurunkan ego, menawan ego sih. Dan enggak jadi turun harga diri gitu. Oh enggak lah. Bu Esti ngambeknya enggak lama gitu. Karena kan perempuan itu ego yang tinggi itu.
meni nanti babari gitu ditangkap sekali langsung luluh gitu. Bahayanya pada. Gue sih mah nggak mikir gitu, mikirnya ke depannya gitu, ngambek lama-lama soalnya kayak orang butuh deh. Tuh, udah bakal butuh deh ke orang pala irama gitu nanaon amak ke orang butuh ke orang. Butuh gitu. Kalau saya relatif gak pernah jarang ambek, tapi marah. udah sama-sama sering butuhkan jadi hese gitu. Beberapa hal kita punya kebutuhan. Paling poin itu gini, marah ke orang lain misalnya, dan orang lain itu ada hubungannya sama Bu Esri gitu. Yang sih gak tadi pencet ya.